Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, eh, untuk teman-teman yang ingin membuat inovasi setrum ikan ya, nih, saya pakai aki 10 ampere untuk eh, baterainya ya, akinya 10 ampere tuh, untuk inputnya. Dan saya menggunakan trafo, trafo itu ya, yang PLN ya tuh, yang masih utuh punya PLN. Ini trafonya 1 ampere ya, kelihatan apa tidak itu 1 ampere ya tuh, trafonya 1 ampere yang tengah-tengah tuh tulisannya ada itu. Nah, ini saya tanpa gulung ulang ya, masih utuh, trafo masih standar PLN, belum saya bongkar sama sekali. Dan kita lihat hasilnya, apakah bisa digunakan untuk setrum ikan ya. Nah, ini relaynya yang kemarin rancangan saya itu untuk tes apakah akan mampu membuat apa namanya, membuat ini nih, setrum ikan, apakah mampu meletus-meletus seperti yang kemarin PAC saya itu, PAC abal-abal ya. Ini tanpa digulung sama sekali ya, masih bawaan standar PLN ini trafonya yang 1 ampere, kecil sekali ya. Kita sekarang coba diadu stick ya. Yang satu saya tindihin sama ini seng ya, biar terlihat efeknya. Coba kita lihat sama-sama. Yang satu kabel, yang satu saya ini tindihin sama kaleng ini, agar nanti saya ngaduknya di sini. Flip flop sudah saya pasang semua, tinggal pasang inputnya ini ya, 1 2 3. Nah, lumayan ya. Ini trafonya cuma 1 ampere ya, tanpa gulung ulang, hanya untuk menghidupkan trafo hanya memakai transistor 2 biji. Transistor 2 biji sama ini resistor 1K 2 biji ya. Ini copot, ini ternyata resistornya copot, bray. Saya solder dulu, bray, baru ketahuan resistornya copot ternyata. Tapi masih bisa menyala, anehnya masih bisa menyala itu. Resistornya copot 1 padahal. Nah, ini udah saya pasang. Kita coba adu-adu lagi. Ini memakai trafo 1 ampere doang ya, inputnya aki gitu. Kita adu-adu lagi. Lumayan keras ya ya ya, lumayan keras. Ini kaleng seng ya buat ngaduknya ya. Lumayan ngeri ya, lumayan ngeri. Padahal cuma pakai trafo 1 ampere ya, yang masih bawaan pabrik itu ya. Cuma modal trafo 1 ampere, transistornya 2 biji, terus resistornya 2 biji yang 1K 2 bijian ya.
plus relay sama flip flop ini ya, modelnya hanya itu aja ya. Ini kapasitor 3 mikro ya, saya jelaskan komponen-komponennya. Ini dari sini, ini kapasitor kemarin yang saya pakai buat nampung listrik itu, langsung dioda ya, seperti biasa. Sebelum masuk ke sebelum masuk ke kapasitor diberi dioda dulu agar listriknya tidak masuk ke sini lagi. Lalu transistor 2 biji ya. Terus resistor 2 biji yang 1K, terus flip flop, terus relay. Modelnya cuma itu aja, enteng sekali ini bahannya. Dan ini dijamin irit ya, ini dijamin sangat irit karena hanya memakai trafo 1 ampere ya, kecil sekali, irit sekali. Ini masih bawaan PLN ya, tanpa digulung ulang. Ini trafonya trafo yang CT. Nih saya tes lagi ya, diadu stick lagi ya, lumayan keras ya. Ini cuma ditowel juga lumayan udah ya, cuma ditowel doang ya. Lumayan keras walaupun cuma trafo 1 ampere ya, bisa dilihat sendiri ya. Ini sekarang saya tes pakai kulit ini ya, kulit pisang ya. Kita lihat apakah akan berasap ini kulit pisangnya. Nah, apakah kulit pisangnya akan berasap, kita lihat sama-sama. Ini setruman kecil tapi lumayan ya. Saya tes pakai tangan tadi sakit. Ini kita lihat akan menyala apa tidak, apakah berasap ya. Ternyata berasap ya, padahal cuma pakai trafo 1 ampere doang ya. Tapi kalau diadu setik nih, lihat ya. Kalau diadu setik diam-diam tapi bisa lumayan kencang nih suaranya ya. Ini padahal pakai denyut yang pelan sekali ya, tak tak tak, bisa didengar suaranya ya, cuma pelan sekali. Yo, lumayan keras ya suara letusannya ya. Bisa dilihat sendiri ya. Modelnya trafo 1 ampere. Ini sangat enteng sekali. Cuma ini saya ukur ya, ini trafonya cuma segini nih. Nih lebarnya cuma segini. Nah, cuma 5 cm doang ya. Nih ujung sini sama sini nih ya, cuma 5 cm doang ya. Tuh, bisa dilihat cuma 5 cm lebar ininya, ujung sini sama sini. Lalu tebalnya mana ini ya, sini ya, ujung sini sama sini yang pas jempol saya itu
cuma nih 2,5 cm, cuma 2,5 cm ya, hampir 3 cm lah, pokoknya segitu, kecil sekali trafo PLN itu. Ini tadinya bekas itu, bekas salon aktif jadul ini ya, yang 1 ampere itu, tanpa dibongkar ya. Kalau mau tanya itu gulungan berapa, ini soalnya tanpa bongkar saya tidak menjawab ya. Kalau mau nanya gulungannya itu berapa sub, nggak dibongkar ya, ini jelasnya nggak dibongkar. Ini trafo masih murni standar PLN tanpa dibongkar, langsung digunakan untuk setrumkan nih. Ini sekarang flip flopnya saya kencangkan ya suaranya ya. Kita tes lagi, diadu di pisang, daun pisang. Ini langsung berasap ya. Ya. Bisa ya. Ini nyampe ujung pun masih nyamber ya. Ya. Bisa dibayangkan. Saya naruhnya di ujung sini, tapi di ujung sini masih nyamber. Bisa dibayangkan voltasenya tinggi juga ini, walaupun trafonya kecil. Ya. Ampernya pun juga besar itu. Saya tadi udah tes ke air dan tangan saya taruh di tengah-tengah. Rasanya lumayan efeknya. Berasap ya. Cuma modal trafo panas juga ya, ternyata ininya panas menyeluruh ya. Ya, panasnya menyeluruh ternyata ya. Pasti banyak yang penasaran nih bikinnya gimana, pasti banyak yang penasaran. Nah, ini hanya intinya modalnya hanya ini, transistor 2 biji, resistor 2 biji, resistornya yang 1K ya. Ini transistornya 2 biji yang tipe D718 punya saya kemarin. Saya copot 2 biji buat eksperimen ke trafo ini. Trafo masih standar PLN ini ya, tanpa dibongkar ya. Masih utuh, tanpa diotak-atik trafonya. Hanya modalnya ini, dioda, terus kapasitor, relay, terus flip flop. Modalnya hanya itu. Kalau Anda tanpa tambahin flip flop ini, hasilnya tak akan seperti ini. Bisa dibuktikan sendiri. Untuk pembuatan flip flopnya Anda bisa lihat video saya, dan cara merangkainya sudah ada ya. Kalau tanpa flip flop seperti ini sama relay ini, hasilnya tak akan seperti ini ya. Hasilnya ini jauh sekali sebelum diberi flip flop. Sebelum diberi flip flop tidak seperti ini ya, tidak keluar api seperti ini ya, dan tidak bisa mengeluarkan asap ini. Ini kulit pisang ini saya buat ngetesnya. Nah, kulit pisang mau di ujung sini pun masih nyamber ya. Itu ya, berasap, dan kalau diadu pun keras sekali suaranya ya. Bisa didengar sendiri, suaranya keras sekali ya. Ini suara letusannya imbang dengan PDC ya.
tetapi ini bukan PDC ya, ini keluarannya masih AC ya, bukan DC, ini masih AC, murni AC ini, karena saya memakai kapasitornya ini kapasitor AC ini, kapasitor AC masih murni AC ini, dan efeknya malah lebih dahsyatan yang masih AC ya, keras sekali ini ya. Ya, lumayan keras. Untuk skemanya nanti saya akan buatkan ya, untuk skemanya akan saya buatkan. Ini kan cuma pakai trafo biasa tanpa digulung, gampang lah, bisa lah kalau untuk merangkainya ya. Ini trafo biasa, masih standar PLN tanpa dirubah ya, unik ini, pokoknya unik-unik saya pembuatan setrumannya. Tapi ini lumayan ya, udah bisa mencari ikan ini, insya Allah udah bisa mencari ikan, karena saya udah tes ke air ini ya. Nih, ini saya kan ada air nih, jadi ujung sini biasanya saya kalau ngetes itu memang seperti itu. Nah, sticknya saya taruh ujung sini, yang satunya taruh di ujung sebelah sini. Cara mengetesnya saya begitu. Hanya seperti ini cara tesnya, dan lalu dicoba tangan saya dicelupkan 2 jari. Nah, ini sakit bener ini mas, sakit banget, seperti dipukul-pukul tangan saya nih. Nah, kaget saya kan, kalau lagi nggak sengaja kaget ya, mendingan saya dihidupkan dulu baru celupkan tangannya pelan-pelan, karena kalau tangannya posisi di dalam baru dipencet saklar itu efeknya kerasa banget. Jadi di hidupkan dulu baru tangannya dimasukkan pelan-pelan, jadi nggak kaget ya. Nah begini, tapi ini rasanya lama-lama semakin dicelupkan ke dalam itu semakin sakit ya. Sakit loh ini ya, bisa dicoba sendiri ya, saya setiap ngetesnya seperti itu. Jadi sticknya di sini sama di sini, terus di tengah-tengahnya masukkan ke tangan kita itu, di tangan seperti ini, jangan ditempelin begini ya tangannya ya, meletus tangan sampean ya, keras sekali soalnya ini listriknya. Kalau anda kabelnya kesenggol begini lalu ujung kesenggol sini sama dengan anda pengen gosong tangannya ya, lumayan itu listriknya ini. Nih baru dicelupkan tangannya, ini sakit bener ini. Kalau anda mau coba silahkan mampir ke rumah saya buat pengetesan kalau ada yang mau. Ini sakit sekali. Kalau tangan posisinya seperti ini masih lumayan, tapi kalau semakin direnggangkan seperti ini makin sakit sekali ya. Kalau posisinya masih rapat begini tangan nggak terlalu sakit, tapi efeknya udah terasa ya. Ya begini, ketika tangannya direnggangkan begini, dimakin lebarkan gini, itu rasanya seperti dipukul-pukul tangan. Untuk master biasanya udah mengerti cara seperti ini untuk pengetesan setrumannya ya, apakah keras apa enggaknya, biasanya seperti itu para master setrum ya, cara tesnya biasanya begitu. Tapi kalau untuk pemula hati-hati ya, tes kayak begitu, hati-hati, soalnya kalau setruman kayak gini kalau udah masuk air itu tenaganya lumayan ya, efeknya gitu. Seandainya setruman anda itu bagus, efeknya itu terasa sekali kalau udah masuk air. Nah, ini saya tes lagi ke kulit pisang ya.
ya, berasap ya. Setrumman Anda kalau sudah mampu mengeluarkan asap bawang putih ya, bawang merah, itu berarti sudah bagus ya, sampai mampu mengeluarkan asap ya. Tetapi kalau setrumman Anda belum mampu mengeluarkan asap bawang merah atau bawang putih, itu kurang maksimal ya. Saya setiap tesnya begitu. Asal setrumman itu tidak mengeluarkan asap pada bawang merah atau bawang putih, itu kurang bagus biasanya. Kulit pisang nyampe ujung sini masih menyala ya, walaupun kecil trafonya ya. Ini transistornya juga cuma 2 biji, nggak banyak-banyak. Seandainya kalau banyak-banyak ini lebih bagus ya, lebih bagus, tenaganya lebih ada lagi. Hanya seperti ini eksperimen. Kalau untuk eksperimen ke apa itu namanya, setrum ikat yang platina, tidak bisa ya. Saya tadi sudah coba, tidak bisa. Kemarin ada yang request coba ke primer sekunder mas gitu. Saya coba tadi nggak bisa, malah ininya macet, ini apa, flip flopnya kalah ya sama setruman platina. Karena setruman platina itu eh, listriknya itu liar ya, liar listrik. Dia walaupun mesinnya itu dimasukkan arus, tapi arusnya ada yang balik lagi ke sini, balik lagi ke aki gitu maksudnya. Listrik yang hasil dari induksi itu ada yang mental ke aki lagi, dan akinya itu seperti apa ya, tersentak-sentak ya sama listrik hasil induksi itu. Karena listrik dari induksi itu mental-mental juga ya. Jadi flip flopnya ini yang kalah, ini macet tadi. Saya coba ke itu setrum platina, outputnya saya mau bikinkan seperti ini gitu, tidak bisa. Seandainya kalau input flip flopnya itu beda aki mungkin bisa ya, soalnya saya inputnya tadi jadi satu sama aki itu, jadi setruman ikan platina sama input aki ini jadi satu, jadi ini yang berpengaruh. Ini mendingan bikin yang seperti ini saja, ini yang model transistor seperti ini, lalu diberi relay sama flip flop. Hasilnya lumayan jos ya, jos sekali, bisa dibuktikan sendiri. Nah, untuk pengetesan sudah, saya mau lihatkan penampakannya. Saya copotin dulu, saya mau lihatkan penampakannya yang di sini. Pasti banyak yang penasaran yang di sini, merangkainya seperti apa. Nah, saya copotin dulu. Ini ngerangkainya hanya ala kadarnya ya, ala kadarnya ya kan, tuh hanya seperti ini. Transistor berbiji, masih semawut ya. Ini lebih bagus pakai yang CT ya. Ini tadi saya pakai trafo yang bukan CT, tapi saya akalin biar jadi CT. Kalau Anda kurang mengerti, mendingan pakai yang CT. Trafo 1 ampere ya. Nah, tuh masih ada tulisannya. Trafo 1 ampere. Belum dibongkar sama sekali. Nah, masih bawaan pabrik itu. Murni masih bawaan pabrik. Belum dibongkar. Ya. Masih utuh bawaan pabrik. Dan outputnya saya pakai buat tes tadi ya. Outputnya di sini.
Yang saya pakai yang 220 volt tadi ya, makanya kulit pisang itu masih menyambar-nyambar karena yang saya pakai itu outputnya yang 220 volt, tetapi ampernya itu imbang ya, karena dibantu sama ini flip flop ini untuk menaikkan ampere ya. Walaupun sederhana kelihatannya sepele gitu, tapi ini meningkatkan ampere ya, bantuan flip flop ini. Karena denyutnya itu diperlambat, istilahnya denyut output listrik itu diperlambat, jadi ampernya meningkat gitu loh. Semakin kecepatan tinggi, voltasenya biasanya tinggi dan ampernya melemah gitu loh. Sesuai penjelasan saya di setrum platina ya. Hanya modal ini saja Anda bisa bereksperimen berbagai setrum ya. Hanya modal ini sangat berguna sekali, walaupun sepele tapi efeknya luar biasa. Seandainya Anda punya setrum PAC ya dan hasilnya kurang maksimal, coba Anda tambahin ini ya. Efeknya akan Anda rasakan sendiri hasilnya ya. Untuk cara merangkainya bisa dilihat di video saya sebelumnya, sudah ada untuk merangkainya ya. Hanya seperti ini. Nah, untuk transistor ini nanti saya akan buatkan skemanya ya, untuk merangkai. Ini kan inverternya ibaratnya ya, dan ini outputnya ini. Kalau seandainya kita mau pakai PLN, masuknya dari sini. Karena kita ingin menaikkan tegangan, berarti masuknya dari yang sini. Itu kebolak-balikannya. Kalau listrik PLN mau masuk ke trafo ini, berarti masuknya dari sini. Tetapi kalau kita mau bikinkan setruman ikan, berarti masuknya dari sini. Dibolak-balik. Jadi kalau ke arah listriknya ke sini membesar, kalau arahnya ke sini mengecil gitu. Bolak-balikannya lah pokoknya. Trafonya kecil ya, trafonya hanya setelunjuk jari, separuh dari telunjuk jari ini, kecil sekali. Bisa ukur saja setelunjuk jari, pas tengah-tengah ini, garis tengah ini panjangnya, setelunjuk kecil sekali, kecil. Untuk tanya-tanya bisa silahkan ditanyakan di kolom komentar. Pokoknya ikuti terus channel saya agar mendapatkan informasi-informasi unik dan bermanfaat ya. Ini yang transistornya ya, kelihatan kan, D718 itu ada 2 buah, itu 2 biji ini D718. Dan ini resistornya 1K 2 biji, ini sini sama sini nih. Modalnya hanya itu saja, sama kapasitor ini 3 mikro, ini kapasitornya 450 volt yang 3 mikro, dan dioda. Ini dioda yang 10 ampere ya. Ini diodanya 10 ampere, besar ya diodanya. Kalau diodanya kecil cepat jebol. Diodanya yang besar, yang 10 ampere ke atas ya. Kalau diodanya terlalu kecil langsung jebol ya biasanya. Kalau enggak, dioda yang ultra fast ya, ultra fast. Tanya aja di toko-toko dioda ultra fast, tetapi jarang biasanya yang jual ultra fast tuh. Saya akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.